Lu pada udah lihat video yang lagi viral? Yang di taman belakang sekolah? Yang tawuran itu. Gua udah lihat. Kacau sih. Bukan tawuran, bro. Itu mah satu orang yang hajar 3 sekaligus. Kan bener, nggak salah lagi. Mereka lagi bahas kasus Nara. Itu artinya videonya emang udah kesebar. Tapi kasihan orang tuanya. Udah belain keluarin duit lebih buat sekolah anaknya. Anaknya nggak tahu diri, malah bikin malu. Punya mulut tuh dijaga. Di, kok elu yang marah? Iya, Bu. Itu keputusan terakhir dari sekolah. Maaf, Pak. Kalau boleh tahu, kenapa pihak sekolah nggak melihat kondisi keluarga Nara? Di kasus Nara ini, kalau Nara merasa tidak sepenuhnya salah, buktikan. Padahal aku tahu, Nara pernah nyelamatin hidup ibu. Tapi balasan dari Bu Rasel cuma formalitas. Maaf, Bu. Aku nggak maksud ngomong kayak gitu. Gak jelas bet tiba-tiba diem di depan orang. Kenapa? Kaget. Ardela? Dela ini dulu sempat di kelas ini juga ya? Iya, Bu. Aku sempet di sini. Dia pindah-pindah sekolah udah kayak pindah kontrakan, Jir. Gampang amat. Uang yang berbicara. Sejak kapan uang bisa ngomong? Andai uang bisa ngomong, dia jujur tak akan bohong. Itu bulan. Setengah tahun tidak berjumpa, makin cantik aja Ardela. Dia pasti kangen sama gua tuh. Siap, Din. Lu percaya kan sama gua? Enggak. Anjir lah, lama-lama gua duduk sama Pak Somad aja lah anjir. Terus gua mau dikemanain, Din? Gua kunci di toilet. Gua orang Din bukan tai. Ardela mau duduk sama kamu lagi ya, Put? Iya, Sin. Semalam dia ngabarin aku. Maaf ya, Sin. Oh iya, nggak apa-apa kok. Yaudah aku pindah ya. Tapi kayaknya emang banyak perubahan ya. Banyak yang aku nggak kenal soalnya. Ya udah, kamu perkenalan diri lagi ya, biar makin akrab sama yang lain. Halo teman-teman, kenalin nama aku Novia Ardela. Biasa dipanggil Dela. Salam ya, Dela. Halo cantik. Ada yang mau nanya ke Dela? Boleh kan, Del? Boleh kok, kalau ada yang mau nanya. Tapi inget ya, Romli, Udin, Nara, Irsal, Budi. Siap, Bu. Satu di antara kalian nanya yang aneh, kalian berlima berdiri di depan 5 jam. Bisa gitu ya, Bu? Gak apa-apa, mereka emang satu paket. Paket apa, Bu? Komplit. Saya Del. Iya, nanya apa, Romli? Gak apa-apa, manggil aja dulu. Hehe. Itu aja. BTW, udah punya pacar belum? Aku nggak nyangka loh, Adel. Kamu balik ke sini lagi. Aku kangen tahu. Kamu bisa aja, Put. Gimana sekolah di sana? Iya gitu deh, kayak biasa aja. Buat aku lebih seru di sini. Kok bisa? Padahal di sana sekolahnya lebih gede. Iya sih, tapi ada yang lebih dari itu di sekolah ini. Oh gitu ya? Kok Romli sama Nara jadi duduk paling depan? Iya, dipindahin permanen sama Pak Somad. Terus nggak dibolehin duduk di belakang lagi. Loh, kok gitu? Emang kenapa? Iya, mereka berdua tuh suka asik sendiri kalau duduk di belakang, ngobrol terus kalau guru lagi nerangin. Sekalinya diem, ya tidur. Makanya guru pada jengkel. Gitu ya. Halo Dela. Halo Budi, lama nggak ketemu. Iya hehe, ikan hiu makan buaya. Kasian buayanya. Ya udah nggak jadi. Ya udah, cakep. Ikan buaya makan hiu. I love you. Mending buayanya makan kamu aja, Bud. Aku meninggoy dong. Biarin. Kalian berdua cocok tahu. Kita berdua emang ditakdirkan bersama. Tapi kan kamu udah di perut buaya. Jangankan perut buaya, perut bumi pun akan aku lalui. Karena aku Budi, lelaki sejati. Gak nyangka gua, Mai satu ini balik lagi. Mai? Mai istri. Matamu, Cok. Nar, lu kan katanya satu sekolah sama dia waktu SD. Ceritain dong, gimana kehidupan kecilnya calon Mai istriku. Biar aku bisa persiapkan masa depan bersamanya. Iya, pokoknya lu siap-siap aja dah. Dia tajir ya, Nar? Banget. Pantes aja, aura kekayaannya sangat terpancar sekali. Aura pengangguran gua aja kalah Jir lah. Tapi setajir apa, Cok? Kok murid-murid lain kayak lihat dia sebagai pusat kehidupan? Lu tahu kan, pulau sebelah yang isinya hewan buas semua? Itu punya dia. Iya, itu punya bapaknya. Serius lu? Gua jadi ngeri anjir. Salah dikit pasti dilempar ke kandang kudanil.
Gua pikir selama ini lu bakal berubah, ternyata sama aja. Malah makin parah. Seseorang yang dulu dikagumin karena kepintaran dan prestasinya berubah jadi cowok berandalan yang kehilangan arah. Dan sekarang jadi pecundang cuma karena nggak bisa beradaptasi. Mulai sekarang, gue yang bakal atur semuanya. Apa maksud lu? Gue balik ke kelas kalian buat jadi ketua kelas lagi. Lu nggak mau gue yang ngatur di kelas kalian. Tapi tanpa gue ngajuin sendiri pun, semua orang di kelas setuju kalau gue yang jadi ketuanya. Karena gue bukan pecundang kayak lu, Nara. Orang yang dulu selalu berusaha jadi nomor 1, tapi tetap gak mampu lewatin orang yang dia anggap pecundang. Gue mau lihat, apa lu bisa bertahan dengan sikap dan keadaan lu yang sekarang, Nara? Atau masih mau jadi pecundang? Bukan urusan lu. Tatapan lu masih sama kayak dulu, kosong. Dulu, gue udah berjuang keras, belajar mati-matian, tampil percaya diri buat jadi yang terbaik, tapi cowok yang gak pernah senyum dan bahkan gak peduli buat menang, selalu ada di atas gue. Tapi kayaknya lu masih mau bertahan di sekolah ini kan? Kali ini, gue bakal bantuin lu keluar dari masalah rekaman berantem lu yang viral itu. Setelah gue lihat dengan teliti rekamannya, itu jelas video hasil editan sebelum disebar. Tapi semua murid di sini telan mentah-mentah, termasuk gurunya. Nggak heran kalau sekolah ini masih jauh di bawah sekolah elit lain. Tapi denger ya, gue bantu bukan karena peduli sama lu, tapi karena gue butuh lu buat hancurin sesuatu yang lebih besar dari masalah itu. Lu ngerti kan maksud gue, Nara? Dan satu lagi, jangan berharap kalau pelaku yang ngedit dan nyebar video itu mudah terungkap, karena dia bukan dari kalangan murid dan bukan orang biasa. Ya udah, gue masuk kelas duluan ya. Tunggu dulu, apa yang lu maksud dengan bukan dari kalangan murid? Dasar naif. Adele. Amel, kamu makin cantik aja. Ih, enggak. Kamu masih kesel ya sama Nara? Enggak, Mel. Kok kesel? Lagian udah lama juga. Basi lah. Syukur deh. Tapi Nara sekarang udah beda, Del. Dia udah nggak semangat belajar, nggak ada gairah kayak dulu buat bersaing. Udah lurus aja gitu hidupnya. Yang penting, hidup. Dan sekarang juga posisi dia udah di ujung karena SP3. Tapi dia tetap datar aja kayak pasrah aja gitu. Padahal aku tahu kok, dia itu masih pengen banget sekolah di sini. Udah mulai membaik juga sebenarnya. Iya, Mel. Kadang orang emang butuh tamparan keras biar bisa bangun. Dengan SP3 ini, mungkin dia udah mulai sadar. Iya, semoga aja gitu deh. Ya udah, Del, aku ke kantin dulu ya. Kamu makan belum? Belum, Mel. Bareng yuk makan. Boleh, ayo. Jadi kayak reuni ya, Del. Coba aja waktu SMP, Nara masih satu sekolah sama kita, kayak waktu SD, dan gak pernah sekolah di wilayah barat laut. Mungkin dia gak bakal jadi kayak sekarang. Iya, tapi gak ada gunanya juga kamu nyesel gitu. Itu pilihan dia. Kamu salah, Del. Semua itu bukan keputusan dia, tapi karena orang tuanya, yang secara gak langsung maksa Nara buat sekolah dan tinggal di sana sama neneknya. Mereka biarin Nara jadi liar di lingkungan kayak gitu. Dan sekarang, mereka juga yang maksa Nara balik lagi ke sini, dengan janji dan harapan palsu. Nara. Iya, Bu. Kamu mau gimana sekarang? Enggak tahu, Bu. Saya juga bingung. Hehe. Maaf, boleh Ibu tanya sesuatu? Nanya apa? Soal orang tua kamu. Oh, mereka ya. Kenapa emang? Kamu nanti mau bilang ke mereka soal masalah SP3 ini? Enggak. Kalaupun mereka tahu juga, mereka nggak bakal peduli. Nara, coba aja ya. Bagaimanapun juga mereka orang tua kamu. Mereka pasti nggak mau kalau kamu sampai dikeluarin kan? Ibu tahu apa soal keluarga saya? Kenapa kamu selalu bilang gitu? Ibu emang bukan siapa-siapa kamu. Tapi Ibu peduli. Ibu cuma bisa kasih saran. Rachel, siapa yang bilang Ibu bukan siapa-siapa saya? Ibu kan guru saya. Saran Ibu pasti buat kebaikan muridnya kan? Jadi, kamu mau dengerin saran Ibu? Iyalah,
Kalau emang itu satu-satunya jalan, ya udah. Tapi saya kabarin lewat kakak saya. Oh gitu ya. Ya udah, itu juga udah cukup kok. Kakak kamu juga pasti pengen yang terbaik buat kamu. Ya udah kalau gitu, ibu duluan ya.